Ayahku adalah dewa perang. Bab 41. Guan Qianjun mengangkat kepalanya sedikit dan melihat wajah kecil penuh harapan. Shen Feixue dengan cepat berkata, Qian, jangan membuat masalah. Orang yang membunuh ibumu sangat kuat. Dia sudah mengatakan bahwa selama ayahmu kembali untuk melindungimu, tidak perlu membalaskan dendamnya. Melihat ekspresi kecewa Qian, Guan Qianjun tersenyum dengan tepat, sayang, karena kamu ingin menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam ibumu, ayah tentu akan melakukannya dengan baik. Mata Qian tiba-tiba berbinar, benarkah? Shen Feixue tidak bisa bantu berteriak, Guan Qianjun, jangan beri Qian harapan besar, hanya akan mengecewakannya pada akhirnya. Makna Qingyi sangat jelas dan serius, bawa saja Qian bersamamu. Kemampuan apa yang kamu miliki, bagaimana caranya bisakah kamu berurusan dengan pembunuh yang membunuh Qingyi tanpa menyadarinya? Guan Qianjun berkata tanpa ekspresi, wanita, sebenarnya aku masih memiliki rasa sayang padamu, jangan membuatku berpikir kamu bodoh. Shen Feixue, Dia mengertakkan gigi. Tiba-tiba menoleh untuk melihat Qian, dan kemudian mengeluh. Sayang, dia bilang aku bodoh. Wajah kecil Qian menunjukkan sedikit kesakitan, dia menundukkan kepalanya, menjentikkan jari-jarinya ke sudut bajunya, dan akhirnya berbicara. Kali ini, aku memutuskan untuk mendukung apa yang dia katakan. Shen Feixue, ini. Shen Feixue, apakah kalian semua iblis? Ujung yang lain. Kantor manajer Departemen Bisnis kedua. Itu adalah kantor Shen Feichen. Tempat ini memang terlalu besar, jika kantor Shen Feixue diibaratkan kamar mandi, maka tempat ini sudah pasti ruang tamu, dan harus ditambah ruang makan. Juga, pemandangannya bagus. Terlebih lagi, apapun dekorasinya, kualitasnya terbaik dan penuh kekayaan. Sebagai perbandingan, kantor Shen Feixue terlalu kumuh. Meski sama-sama manajer bisnis. Shen Feichen melemparkan ponselnya ke samping dengan wajah muram, seolah wajahnya berlumuran kotoran. Shen Feihua bertanya penuh harap, bagaimana kabarmu, saudara? Apakah Tuan Du bangun dan akhirnya mengetahui bahwa dia dibius, jadi sekarang dia berbalik dan kembali untuk memukul Feixue dan bajingan itu dengan baik? Shen Feichen gemetar kepalanya, gagasan Anda itu terlalu tidak realistis. Jenis obat apa itu? Namun, saya juga berpikir bahwa Du Baiwei ini dirasuki oleh roh jahat. Dia sebenarnya mengatakan kepada saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui alasannya. Terima saja mulai sekarang. Bang! Fan Aixiang, yang sedang duduk di kursi manajer, tiba-tiba membanting meja dan berteriak dengan tegas, burung jenis apa dia? Bagaimana dia berhak membuat kita tunduk padanya? Sialan Shen Feixue. Sialan itu pria kecil bernama Guan Qianjun. Bajingan. Setelah memukuli kami semua dengan sangat buruk, bahkan para wanita, saya harus membunuh kedua bajingan ini. Shen Feihua mengangguk dengan menyakitkan, ya, Bu. Saya harus. Payudara saya masih di sana, saya terus bergerak-gerak dan bergerak-gerak. Saya hanya pergi untuk melihat ke cermin. Satu sisi lebih besar dan sisi lainnya lebih kecil. Saya sangat menderita. Fan Suren bertanya dengan aneh, keponakan, apakah payudara di satu sisi akan mengecil setelah disetrum? Apakah sudah diisi silikon? Rusak karena listrik. Shen Feihua, Shen Feihua, diam. Fan Aixiang kembali tenang dan berkata dengan dingin, yang paling penting sekarang adalah mencari tahu mengapa Du Baiwei ingin membantu Guan Qianjun dengan cara yang begitu hormat bukan karena dia dibius atau dirasuki roh jahat. Shen Feichen berkata dengan suara yang dalam, Bu, menurut analisisku, mungkin Du Baiwei tidak membantu Guan Qianjun, tapi Shen Feixue. Mungkin, Jalang yang bau itu sudah berkompromi dan bergaul dengan Du Baiwei. Aku hanya menembak diriku sendiri. Shen Feixue sangat licik. Dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak akan melepaskannya. Pria bermarga Du mengatakan dia hanya berpura-pura. Dengan cara ini, dia dapat menghindari reputasinya terpengaruh. Guan Qianjun, gangster ini, adalah kambing hitam. Shen Feihua berteriak, saya tahu apa artinya. Sialan kamu, yang paling kejam di dunia. Fan Aixiang mengangguk, nak, apa yang kamu katakan masuk akal, jadi apa yang harus kita lakukan? Shen Feichen tersenyum sinis, biarkan Shen Feixue terus menjadi manajer, mari kita lihat berapa lama dia bisa melakukannya. Bukankah ada insiden grup Tianzuan? Saya akhirnya mengenal manajer pembelian di sana. Itu orang tua mesum, jadi, Feihua, kita perlu pengorbananmu lagi. Selama kita mendapat perintah, kita bisa membunuhnya.
Bergabunglah dengan gadis itu. Shen Feihua tersenyum, tidak apa-apa, saya bukan orang yang berpikir keras. Selama saya bisa mencapai tujuan saya bisa lakukan apa saja. Sayang sekali saya tidak bisa berhubungan dengan Tuan Du. Dia sangat cocok untuk saya. Sialan Shen Feixue, tunggu saja, saya tidak akan pernah melepaskanmu. Fan Aixiang tiba-tiba berkata dengan murung, Fei Chen, saya akan mengalokasikan 100.000 yuan kepada Anda segera menemukan sekelompok orang yang bisa bertarung dan berlatih seni bela diri. Bukankah itu jumlah tahapannya? Temukan seseorang dengan tahapan yang lebih tinggi, 5 atau 6 tahapan atau lebih. Temukan beberapa lagi dan patahkan kedua kaki Guan Qianjun. Shen Feihua berkata dengan keras, itu benar. Ayo kita lakukan. Tenang. Shen Feichen mengangguk, oke. Saya akan segera menemui Master Ma dari Hunyuan Taichi Sekolah Seni Bela Diri dan minta dia memberiku beberapa ahli tingkat tinggi. Guan Qianjun meninggalkan perusahaan Yunsang bersama Qian Qian, mengendarai sepeda motor bekas yang tidak lama atau baru. Wang Cai sedang berbaring di kursi di belakangnya, dia tidak takut sama sekali dan bahkan berbaring dari waktu ke waktu. Qian Qian, berdiri di tangga depan, tampak agung, tapi wajah kecilnya penuh kekhawatiran. Dia tiba-tiba mengangkat wajah kecilnya, hei. Apakah kamu benar-benar akan membalaskan dendam ibuku? Kamu tidak berbohong. Guan Qianjun tertawa bodoh, bahkan jika aku tidak membantu membalaskan dendam ibu, aku masih ingin membunuh mereka anggota geng. Mereka semua didesak sampai mati. Qian Qian mengungkapkan kebingungan, mengapa? Guan Qianjun dengan sabar menjelaskan, pikirkanlah. Pertama kali kita bertemu, di kuburan, kamu sedang memuja ibumu, dan tiba-tiba muncul pembunuhnya. Aku tidak tahu sudah berapa lama mereka menunggu, mereka pasti akan membunuhmu. Jika kita tidak berhasil sekarang, lawan pasti tidak akan melepaskan kita, dan akan mengirim orang. Perlindungan terbaik adalah menyerang, jadi apapun yang terjadi, kita harus membunuh mereka semua. Hanya dengan membunuh mereka bayiku bisa selamat. Qian Qian sepertinya mengerti, tapi dia bersikap seperti orang dewasa, yah, masuk akal. Meskipun saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan, saya tetap menghargainya. Bunuh saja orang-orang yang membunuh ibu saya. Lalu dia berkata, jika kamu membunuh orang-orang itu, aku akan memanggilmu ayah. Guan Qianjun mengungkapkan kebahagiaannya, baik. Dia menundukkan kepalanya di ruangan kecil itu. Bayi lucu itu mencium kepalanya. Sekarang sudah tengah hari. Guan Qianjun membawa bayi kecil yang lucu itu ke sebuah restoran kecil yang indah untuk makan malam. Selama periode tersebut, Qi Kunlun menelepon untuk melaporkan bahwa grup Tianzuan telah menyelesaikan semua akuisisi. Sejak saat itu, kelompok 100 miliar ini diberi nama Guan. Tentu saja kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Mereka hanya mengetahui bahwa Ye Huaneng menjual berlian itu seharga 160 miliar dan diangkat kembali sebagai presiden sementara. Ketua dan CEO-nya adalah Qi Kunlun. Tapi Qi Kunlun juga bekerja untuk orang lain. Itu adalah bos yang misterius, tidak ada yang tahu siapa dia. Berita ini telah tersebar ke seluruh kota melalui berbagai saluran besar. Bab 42. Guan Qianjun tidak terlalu peduli dengan kenyataan bahwa selusin pria kuat berlari ke arahmu. Dia membeli Tianzun hanya untuk memfasilitasi bisnis Shen Feixue. Jika si cantik mengetahuinya, aku khawatir dia akan menangis. Dia berdiri di depan pintu, memegang ponselnya dan mendengarkan laporan. Dia hanya ingin mengatakan dengan malas bahwa dia mengetahuinya, lalu menutup telepon dan kembali makan bersama bayi kecil yang lucu itu. Ini yang paling penting, tapi dia mendengar Qi Kunlun mengatakan sesuatu yang lain. Agung, apa yang Anda ingin saya tanyakan sekarang sudah agak jelas. Guan Qianjun tiba-tiba menjadi lebih serius. Sebelumnya, dia menyuruh Qi Kunlun untuk menanyakan keberadaan kerabat Su Qingyi. Meskipun Anda tahu bahwa si pembunuh akan datang untuk menyingkirkan bayi kecil yang lucu itu, Anda dapat menunggu dan melihat, tetapi Anda juga harus mengambil inisiatif untuk menemukan kerabat Su Qingyi. Mungkin Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Su Qingyi memiliki sepupu bernama Su Haitang, yang tahun ini berusia 20 tahun. Setelah kematian Su Qingyi, orang tuanya menghilang tanpa jejak, meninggalkannya bersama seorang adik laki-laki konyol yang baru berusia 13 tahun. Dia adalah seorang mahasiswa tingkat 2 di perguruan tinggi dan telah berhenti belajar. Dia menjual bakso di sebuah warung pinggir jalan di Kabupaten Zhongling dan tinggal bersama adik laki-lakinya. Kabupaten Zhongling berada di bawah yurisdiksi kota Yunhai, sekitar 150 km dari kota. Setelah mendengarkan itu, Guan Qianjun berkata dengan tenang, kirimkan lokasinya melalui WeChat.
Anda dapat mengirimi saya mobil dan saya akan pergi ke sana sekarang. Ya. Setelah menutup telepon, Guan Qianjun hendak pergi mengirimimu lokasinya. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil gemuk berjalan di samping Qian Qian, yang sedang makan makanannya dengan penuh semangat. Dia tampak berusia 7 atau 8 tahun, dengan sedikit arogansi di wajahnya yang ramping. Dia menunjuk sayap ayam kok yang baru saja disajikan di depan Qian Qian dan berkata, "Aku ingin ini." Dia mengambilnya dan pergi. Qian Qian cemas, "Hei, itu yang aku pesan, dan aku tidak ingin memberikannya kepadamu. Jika kamu mengambilnya, kamu adalah perampok." Anak laki-laki kecil itu berhenti, berbalik, dan menatapnya dengan tajam, "Kamu berkata lagi bahwa aku adalah seorang perampok. Beraninya kamu memarahiku seperti itu. Apakah orang tuamu mati untuk mengajarimu bajingan buta seperti kamu?" Mata Qian Qian tiba-tiba memerah, dan hatinya sakit. Ia segera berdiri di atas kursi, mengambil segelas es mangga, dan menuangkannya ke kepala anak kecil itu. "Orang tuamu sudah meninggal. Seluruh keluargamu sudah mati." Bayi kecil yang lucu itu berteriak keras sambil menangis. Anak laki-laki kecil itu sangat marah sehingga dia menyeka wajahnya dengan keras dan berteriak, "Aku akan memukulmu sampai mati, bocah nakal." Dia mendorong bayi kecil yang lucu itu dengan keras. Qian Qian segera melompat dari kursi dan menghindari dorongan itu dengan sangat cepat. Wang Cai telah mengawasinya dengan mata penuh semangat, menggonggong, dan hendak menerkam anak kecil itu. Beri dia gigitan keras di pantatnya. Akibatnya, dia diusir oleh Qian Qian. Dia menjentikkan sepiring minyak cabai lagi ke wajah anak kecil itu. "Kaulah yang pertama-tama merampas barang-barangku dan kemudian memarahi orang tuaku. Kamu pantas mendapatkannya." Anak kecil itu menjerit kesakitan dan menggosok matanya dengan keras. "Bu! Bu! Wanita jalan kecil ini menindasku." Seorang wanita dengan otot besar dan pinggang tebal berdiri di sudut dan melangkah ke arah Qian Qian dengan sikap mengancam. Meski melihat pemandangan ini, Guan Qianjun tidak langsung pergi. Dia tersenyum tipis, terus bersandar pada kusen pintu, dan menundukkan kepalanya untuk memposisikan dirinya. Wanita itu bergegas ke arah Qian Qian, menunjuk ke arahnya, dan memarahinya dengan kasar, "Kamu gadis bau, apakah kamu sudah gila? Orang tuamu pasti sudah meninggal, dan kamu tidak memiliki guru, jadi kamu melemparkan saus sambal ke wajah anakku." Petik 2. "Anakku, jika buta, aku akan mencungkil kedua matamu." Dia segera meminta sebotol air mineral untuk mencuci mata putranya. Nyatanya, anak kecil itu baik-baik saja, saat disiram sambal, tanpa sadar ia memejamkan mata, namun wajahnya terasa panas dan perih, setelah dibilas dengan air mineral, ia baik-baik saja. Tapi dia sangat pandai berpura-pura. Dia menutup matanya dan berteriak, Bu, mataku sangat sakit. Aku akan menjadi buta. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan bisa melihat ke dalam masa depan." Cepat cungkil mata perempuan jalang itu. "Balaskan aku." Qian Qian juga takut dan berkata dengan takut-takut, "Putramu yang datang untuk mengambil makananku terlebih dahulu. Dia mengambil sayap ayam kokku dan memarahi orang tuaku. Aku tidak bisa membiarkan dia memarahi orang tuaku. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi orang tuaku, apakah aku layak menjadi anak perempuan? Dan jika kamu memanjakannya, dia akan memarahi yang lain. Orang tua lain dari anak-anak lain." Wanita itu galak dan tidak masuk akal, "Apakah anakku merampokmu? Dia hanya membawa sepotong sayap ayam kok untuk dimakan. Tidak ada lagi di toko. Hanya kamu yang memilikinya, jadi dia membawanya untuk dimakan. Apa salahnya makan? Kamu gadis berhati serigala, kamu baru saja menyiramkan saus sambal ke mata anakku, dan kamu sangat pandai dalam hal berkata, kenapa anakku memarahi orang tuamu? Seharusnya kamu dimarahi. Aku akan memberimu pelajaran untuk orang tua bajinganmu." Sambil menamparkan, dia menamparkan wajah kecil Qian Qian dengan keras. Kekuatannya sangat kuat, cukup untuk menjatuhkan Qian Qian yang halus itu. Anak laki-laki itu juga membuka matanya dan tersenyum bangga, "Ya. Bu, pukul dia sampai mati dan lihat apakah dia masih berani menggangguku." Jepret. Sebuah tamparan. Sangat keras. Kekuatannya juga luar biasa. Wanita itu sangat ketakutan hingga beratnya mencapai 1670 pon dan dipukuli hingga terjatuh dan meja makan hancur berkeping-keping. Semua orang di toko terkejut. Saya melihat seorang pemuda memancarkan aura pembunuh, berdiri di sana seperti gunung Tai. Tepat ketika tamparan wanita itu hendak menimpa wajah gadis kecil itu, dia menyambar seperti kilat dan menamparnya terlebih dahulu.
Qian sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya, merasa bahwa dia baik-baik saja. Wang Cai masih menggonggong dengan gembira. Ketika dia membuka matanya, dia pertama-tama tersenyum bahagia, dan kemudian menangis. Ayah. Dia dan putranya menghina ibu dan kamu, Wu Ho. Dia dipanggil ayah lagi. Guan Qianjun sangat bahagia, tapi dia merasa sangat patah hati dan memeluk Qian ke dalam pelukannya. Qian, tidak apa-apa. Kamu sangat berani dan berani melawan kekuatan jahat. Kamu layak menjadi putriku. Tetap kuat, mengertakkan gigi dan jangan menangis. Teruslah menjadi gadis kecil pemberani. Tidak peduli siapa yang menindasmu, jika berdarah, lawanlah. Kata-kata penjelasan ini mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Bisakah Anda mengajari putri Anda seperti ini? Qian segera mengangguk, oke. Aku ingin menjadi boneka pemberani. Siapapun yang berani memarahi ibuku, aku akan menghajar mereka sampai mati. Dia menyeka air matanya dengan keras, dan dia berhenti menangis. Wanita itu berjuang untuk bangun, menyentuh wajahnya yang terbakar dan nyeri, dan menunjuk ke arah Guan Qianjun. Kamu bajingan, kamu berani memukulku. Kamu mencari kematian. Apa gunanya memukuli seorang wanita? Aku akan memanggil sekelompok pria untuk berurusan denganmu sekarang. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mengalahkan mereka juga. Jangan pergi. Tunggu. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Aku akan memukuli putrimu sampai mati juga. Dia segera mengeluarkan ponselnya, memutar nomor tersebut, dan mengaku dengan suara menggelegar. Kemudian, dia dengan penuh kemenangan mengaku, selusin pria tangguh berlari ke arahmu. Kamu sudah selesai. Semua orang berkeringat untuk Guan Qianjun dan putrinya. Tapi Guan Qianjun tetap stabil seperti anjing tua. Dia duduk dengan Qian di pelukannya dan memberinya makan. Sambil memberinya makan, dia berkata, sayang, kalau kita sudah kenyang, kita akan pergi jalan-jalan ke suatu tempat yang jauh. Bagaimana kalau kita mencari seseorang? Oke. Qian mengangguk dan berkata dengan percaya diri, ya, oke. Lagi pula kamu tidak akan menjualku, jadi kamu bisa membawaku sejauh yang kamu mau. Guan Qianjun, hah. Baru kemudian Qian memikirkan hal lain, siapa yang kamu cari? Guan Qianjun membisikkan sebuah nama, Su Haitang. Tiba-tiba, wajah kecil Qian menunduk, dan dia menggelengkan kepalanya begitu keras hingga dagingnya masuk. Mulut kecilnya hampir habis, muncrat keluar. Dia berkata dengan marah, aku tidak akan pergi mencarinya. Dia. Meskipun dia bukan orang jahat, dia juga bukan orang baik. Guan Qianjun sedikit terkejut, kenapa? Bersambung.